Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita bertemu di dalam ibadah tengah pekan pada pagi hari ini. Sebelum kita menerima firman Tuhan, marilah kita buka dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga yang telah menyertai kami semua di dalam hidup dan kehidupan kami. Sehingga Tuhan masih perkenankan kami semua pada pagi hari ini untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah sebelum kita menerima firman Tuhan, kita pujikan dari PKJ 216, berlimpah sukacita. Sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ya saudara-saudara, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, saat ini kembali kita mohon penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan ketika saat ini kami kembali diperjumpakan dalam persekutuan tengah pekan. Dan saat ini Tuhan kami rindu akan sapaan firman Tuhan yang terus menguatkan, menegur kami, membimbing kami dan memimpin kami menghadapi kehidupan ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap membaca, merenungkan dan menghidupi firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, setiap benda diciptakan pasti punya tujuan. Apapun bendanya itu pasti punya tujuan. Tidak ada benda apapun diciptakan tanpa tujuan. Misalnya saudara-saudara, di sini Anda lihat ada mic ya saudara-saudara ya. Ini mic diciptakan sama penciptanya. Tujuannya apa? Supaya suara saya kenceng. Supaya suara saya bisa diperdengarkan dengan luas. Makanya mic ini diciptakan untuk membantu orang supaya suaranya lebih terdengar. Atau mic ini diciptakan supaya suara saya bisa masuk untuk direkam. Sekali lagi saudara-saudara, setiap benda diciptakan punya tujuan. Nah saudara-saudara, pertanyaannya bagaimana dengan orang Kristen? Memang orang Kristen bukan benda Pak Hendrik, memang betul. Tetapi orang Kristen pun diciptakan punya tujuan. Anda dan saya diciptakan punya tujuan. Sehingga ketika kita menjadi Kristen bukan berarti tugas kita hilang. Bukan berarti tanggung jawab kita hilang. Nah pertanyaannya, orang Kristen diciptakan Tuhan tujuannya apa sih? Nah kita buka bersama-sama saudara-saudara dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Sekali lagi Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Saya akan membacakan bagi saudara-saudara sekalian. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan Yesus, Paulus mengatakan kepada jemaat Efesus, ketika seseorang menjadi Kristen, kalau kita baca saudara-saudara dalam satu perikop mulai dari ayat yang pertama sampai yang ke-10 ini, kita melihat bahwa orang Kristen adalah orang yang diberikan anugerah keselamatan. Diubah statusnya dari manusia lama menjadi manusia baru. Dari manusia yang jatuh dalam dosa menjadi manusia yang penuh dengan anugerah keselamatan. Dari manusia
yang dikuasai dosa dan sekarang dikuasai oleh kasih anugerah dari Allah. Sehingga saudara-saudara, ketika kita mendapat status sebagai Kristen, orang yang mengikut Kristus, maka disitulah tugas itu mulai. Sama seperti Mike tadi, diciptakan dengan tujuan. Demikian pula dengan Anda dan saya, ketika mengikut Kristus, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dikatakan kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, pertanyaannya saudara-saudara, pekerjaan baik itu apa sih? Loh, kan orang agama lain kan juga melakukan pekerjaan baik toh Pak Hendrik. Orang selain Kristen kan juga melakukan pekerjaan baik kan. Nah saudara-saudara, memang pekerjaan baik itu meluas, bukan cuma orang Kristen. Ada orang tertentu melakukan pekerjaan baik. Dia memberikan sesuatu sama orang. Dia memberikan sesuatu kepada orang lain dengan harga yang mahal. Tetapi bisa jadi motivasinya apa? Dia memberi, nanti difoto, update status, supaya orang-orang ngelihat bahwa saya memberi. Ada nggak orang seperti itu saudara-saudara? Ada. Orang memberikan supaya apa? Supaya dia dilihat. Orang menolong supaya apa? Supaya dapat imbalan. Dia menolong supaya apa? Supaya image atau gambaran dirinya tuh menjadi bagus. Nah saudara-saudara, pekerjaan baik itu memang orang selain Kristen juga melakukan. Makanya di sini Paulus mengatakan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Makanya baik itu belum cukup, tapi kebaikan menurut siapa? Dan ini dikunci di bagian akhir. Supaya kita hidup di dalamnya. Artinya apa? Artinya adalah kebaikan yang didasarkan oleh firman Tuhan. Kebaikan yang didasarkan oleh kasih karunia Allah. Makanya kita punya kewajiban hidup di dalamnya. Artinya apa saudara-saudara? Ukurannya adalah ukuran Kristus. Karena kita di dalam Kristus. Ukurannya ukuran Kristus. Standarnya standar Kristus. Larangannya larangan Kristus. Kesukaannya kesukaan Kristus. Itulah arti tinggal di dalamnya. Oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan Yesus, hari ini kita diingatkan bersama-sama bahwa Allah menciptakan kita untuk melakukan pekerjaan baik. Dan pekerjaan baik itu ketika kita temukan ketika kita tinggal di dalam Kristus. Pekerjaan baik menurut Kristus. Pekerjaan baik menurut Allah. Oleh sebab itu saudara-saudara, ketika hari ini kita menyadari bahwa kita melenceng dari tujuan kita, disinilah saudara-saudara jalan pertobatan terbuka. Saat inilah jalan untuk kembali diciptakan untuk apa? Kembali terbuka saudara-saudara. Jangan sampai kita menjadi mic, diciptakan harusnya untuk menolong orang supaya suaranya itu lebih keras, tapi justru disalahgunakan. Mic ini digunakan apa? Misalnya dipakai untuk menaruh kertas. Bisa enggak seperti ini? Ya bisa. Tetapi tujuannya bukan untuk menaruh kertas. Untuk nyentel jemuran ditaruh sini bisa enggak? Bisa. Tapi itu bukan tujuannya. Orang Kristen bisa enggak menendam? Bisa. Tapi itu bukan tujuan orang Kristen. Orang Kristen bisa menyerah enggak? Bisa. Tapi orang Kristen bukan diciptakan untuk itu. Orang Kristen bisa berdosa enggak? Bisa. Tetapi orang Kristen tidak diciptakan untuk itu. Oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih, Anda dan saya diciptakan untuk pekerjaan baik. Dan Ia mau kita tinggal di dalamnya. Amin. Kita berdoa saudara-saudara.
Sungguh suatu anugerah ya Tuhan ketika saat ini kami diingatkan. Mungkin saat ini kami menyadari bahwa kami justru melenceng dari tujuan kami diciptakan. Atau mungkin kami merasa bahwa diri kami baik-baik saja dan menganggap diri kami sempurna. Padahal kami sudah melenceng dari firman Tuhan. Karena kami justru dengan sadar memilih untuk tidak menaati firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini kami diingatkan untuk kembali kepada rancangan awal kami. Yaitu kami diciptakan Allah untuk melakukan pekerjaan baik. Dan Ia mau agar kami tinggal di dalamnya. Oleh sebab itu ya Tuhan, saat ini kami berdoa, mampukanlah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus untuk kembali ke fungsi kami diciptakan. Untuk kembali untuk apa kami diciptakan. Yaitu untuk melakukan pekerjaan baik di dalam Tuhan Yesus. Mampukanlah kami Tuhan untuk mengakui setiap dosa, setiap kesalahan, setiap kelemahan. Dan saat ini Tuhan, kami mau bersama dengan Roh Kudus kembali untuk apa kami diciptakan. Kami saat ini Tuhan berdoa untuk Ibu Tesinhua. Kami berdoa untuk Bapak Heru Kusmanto, Ibu Waliem, Ibu Suhardi, Ibu Suratmi, Ibu Kamiem, Bu Sri Saino, Pak Adi Sunarto, Bu Suparmi, dan nama-nama lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Ya Tuhan, di tengah kelemahan tubuh ini Tuhan sertai, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri semangat, Tuhan beri iman dalam menghadapi ini. Karena kami yakin Tuhan menyertai. Baik dalam kelemahan tubuh maupun pergumulan lain yang mungkin saat ini saudara-saudara kami maupun kami alami. Pergumulan karena keuangan, karena ekonomi, karena hutang-hutang. Pergumulan karena ada konflik yang belum diselesaikan. Pergumulan karena kesulitan yang kami hadapi. Pergumulan karena melihat masa depan penuh dengan ancaman dan kesulitan. Ya Tuhan, di tengah pergumulan inilah kami terus memohon Tuhan untuk menyertai kami. Sehingga kami tetap ingat bahwa kami diciptakan untuk pekerjaan baik. Sekalipun kami menghadapi situasi yang tidak baik. Tuhan berkati, Tuhan sertai. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang terus memperjuangkan kebenaran, keadilan, proses vaksinasi, perjuangan lingkungan hidup, persatuan negara Indonesia. Tuhan berkati, Tuhan sertai. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syafaat kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.